Selamat siang teman-teman. Bagaimana nih kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Terutama pada masa COVID-19 seperti ini, kita harus semakin menjaga kesehatan kita. Tetap patuhi protokol kesehatan, yaitu menjaga jarak, mencuci tangan, dan juga jangan lupa memakai masker. Oke, pada video kali ini, perkenalkan saya Sarinta Arwan dengan NIM 400-142-1043 hendak mempresentasikan mengenai topik tentang dampak positif dan manfaat dari literasi digital. Jadi di sini akan saya paparkan sedikit materi yang menyinggung tentang judul kita pada saat ini. Tanpa memperpanjang waktu, kita langsung mulai ke topik yang pertama. Sebelum kita tahu apa sih dampak positif dan manfaat dari literasi digital, sebaiknya kita harus tahu juga dulu apa itu literasi digital. Nah, pada pembahasan yang pertama, kita harus tahu apa sih itu literasi digital. Jadi pada tahun 2018, Harjono berpendapat bahwa literasi digital merupakan perpaduan dari keterampilan teknologi informasi dan komunikasi, berpikir kritis, keterampilan bekerja sama atau kolaborasi, dan yang terakhir merupakan kesadaran sosial. Nah, ada yang disebut dengan kerangka kerja Esset, Alkalay, dan Cajut pada tahun 2009. Hal ini terdiri dari serangkaian keterampilan yang merupakan yang terbagi atas 4 bagian. Yang pertama ada literasi fotovisual, yang merupakan kemampuan untuk bekerja secara efektif dengan lingkungan digital seperti antarmuka pengguna yang menggunakan komunikasi grafis, komunikasi grafis. Yang kedua adalah literasi reproduksi, yang merupakan kemampuan untuk membuat karya tulis dan karya seni yang otentik, bermakna dengan mereproduksi dan memanipulasi teks digital, visual, dan potongan audio yang sudah ada sebelumnya. Nah, lalu yang ketiga ada literasi cabang, yang merupakan kemampuan untuk membangun pengetahuan dengan navigasi non-linear melalui domain pengetahuan, seperti di internet dan lingkungan hypermedia lainnya. Yang terakhir ada literasi informasi, yang merupakan kemampuan untuk mengkonsumsi informasi secara kritis dan memilah informasi yang salah dan bias. Nah, lalu di sini saya lampirkan mengenai bagian-bagian dari literasi. Yang pertama ada analyze and evaluate, yang dimaksud adalah understanding issues of representations. Jadi contohnya adalah identify the author, genre, purpose, and point of view of a message. Yang kedua ada compare and contrast source. Lalu untuk bagian yang kedua yaitu create and collaborate, yang dimaksud adalah authorship and creative competencies. Contohnya adalah identify your own purpose, target audience, medium and genre, brainstorm and generate ideas. Lalu bagian yang ketiga ada use and share, yang dimaksud di sini adalah tool use and access skills. Contohnya yaitu understand hyperlinking and digital space. Yang kedua yaitu use social media, mobile, peripheral, and cloud computing tools. Lalu yang keempat adalah apply ethical judgment, yang dimaksud adalah online social responsibility dan digital citizenship. Contohnya yaitu appreciate risks and potential harms of digital media. Yang kedua yaitu apply ethical judgment and social responsibility to online communication situations. Kick. Jadi, baik tanpa memperpanjang waktu, di sini kita mau bahas tentang manfaat literasi digital yang terdiri dari 5 bagian. Yang pertama ada informasi, yaitu untuk mengidentifikasi, menemukan, mengambil, menyimpan,
mengatur, dan menganalisis informasi digital, serta menilai relevansinya dan tujuannya. Yang kedua, ada komunikasi. Manfaatnya yaitu untuk berkomunikasi dalam lingkungan digital, untuk berbagai sumber daya melalui alat online, lalu untuk terhubung dengan orang lain, komunitas, dan jaringan. Yang ketiga ada dalam pembuatan konten. Manfaatnya yaitu untuk membuat dan mengedit konten baru. Dalam hal ini kita bicarakan tentang gambar, tulisan, ataupun video ya teman-teman. Yang keempat ada tentang safety. Jadi manfaat literasi digital dalam safety adalah untuk perlindungan diri, perlindungan data, keamanan, identitas digital, dan lain sebagainya. Yang terakhir ada dalam pemecahan masalah. Manfaat literasi digital dalam pemecahan masalah adalah untuk mengidentifikasi kebutuhan dan sumber daya digital, serta untuk membuat keputusan berdasarkan informasi tentang alat digital yang paling tepat sesuai dengan tujuan dan kebutuhan kita. Jadi setelah kita mempelajari manfaat dari literasi digital, di sini ada beberapa dampak positif literasi digital. Apa aja sih itu? Yang pertama ada menghemat waktu, yang kedua belajar lebih cepat, yang ketiga menghemat uang, yang keempat membuat lebih aman, yang kelima selalu memperoleh informasi terkini, dan yang keenam selalu terhubung. Ketujuh, membuat keputusan lebih baik. Kedelapan, dapat membuat kita bekerja. Kesembilan, membantu pekerjaan kita. Dan yang kesepuluh, membuat kita lebih bahagia. Dan yang terakhir dan tentu saja, literasi digital berdampak positif untuk mempengaruhi dunia. Baik, sekian dari presentasi yang bisa saya paparkan. Saya mohon maaf jika penjelasan saya kurang tepat dan kurang informatif, tetapi saya berharap dari pemaparan saya ini, teman-teman bisa mengambil dan memiliki manfaat serta pengetahuan yang lebih lagi tentang dampak dan manfaat positif dari literasi digital. Oke, sekian dari saya. Salam.